Boleh Silakan 15 menit presentasi maksimal ya. saya mulai ya, Pak. Ya, Ya, selamat malam, Pak. Saya di sini ingin mempresentasikan em, presentasi tentang analisis pengaruh komunikasi kerjasama tim dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dan loyalitas karyawan PT Peputra Pekanbaru. Di era perubahan global dan kemajuan teknologi ini, bisnis menghadapi persaingan yang ketat. Agar tetap kompetitif dan mencapai kesuksesan, perusahaan harus mengelola berbagai faktor internal secara efektif, termasuk komunikasi kerjasama tim dan lingkungan kerja. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam memilih bisnis yang tepat dan mencapai tujuan manajemen. PT Peputra adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan industri kelapa sawit yang terletak di Jalan Muhammad Yamin nomor 48 Pekanbaru Riau. Di PT Peputra, sumber daya manusia menjadi salah satu pilar penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan ini menyadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten akan berpengaruh besar terhadap produktivitas dan daya saing di pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, PT Peputra berusaha untuk mengembangkan dan memotivasi karyawan dengan memberikan pelatihan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Meskipun demikian, tantangan dalam mengelola sumber daya manusia tetap ada, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pasar yang terus berkembang. Penilaian kinerja karyawan menjadi salah satu cara perusahaan untuk menilai efektivitas pengolahan sumber daya manusia yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut yang menggambarkan hasil penilaian kinerja dan juga loyalitas karyawan PT Putra dalam 3 tahun terakhir. Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari periode 2021 hingga 2023, kinerja karyawan pada PT Putra Pekanbaru mengalami penurunan. Penilaian kinerja karyawan dalam 3 tahun terakhir secara umum mengalami penurunan pada sasaran kerja karyawan yang sangat signifikan. Selanjutnya, pada tabel tersebut terlihat bahwa pada periode tahun 2021 hingga 2023, loyalitas karyawan pada PT Peputra Pekanbaru juga mengalami penurunan. Penilaian loyalitas karyawan dalam 3 tahun terakhir secara umum mengalami penurunan pada ketaatan atau kepatuhan yang sangat signifikan. Apabila loyalitas karyawan semakin turun, akan berakibat pada perusahaan karena tujuan yang diinginkan tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, rumusan masalah dapat dilihat pada slide berikut. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 7. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini ada 7. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap loyalitas karyawan PT Peputra Pekanbaru. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kerjasama tim terhadap loyalitas karyawan PT Peputra Pekanbaru. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan PT Peputra Pekanbaru. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Peputra Pekanbaru. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan PT Peputra Pekanbaru. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Peputra Pekanbaru. Dan tujuan penelitian yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan PT Putra Pekanbaru. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pihak perusahaan dalam meningkatkan serta mempertahankan loyalitas dan kinerja karyawan pada PT Putra Pekanbaru. Yang kedua, manfaat penelitian dalam akademik atau keilmuan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh komunikasi, kerjasama tim, dan lingkungan kerja terhadap loyalitas dan kinerja karyawan. Definisi operasional variabel penelitian. Untuk variabel komunikasi, definisinya adalah komunikasi adalah suatu kegiatan penyampaian
Pesan di mana pertukaran pandangan, emosi, pikiran, dan saran yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang bekerja sama. Indikator komunikasi, bijaksana dan kesopanan, dan penerimaan umpan balik. Variabel kerjasama tim, definisinya adalah komunitas orang yang memiliki potensi untuk menyelesaikan pekerjaan bersama dengan memimpin setiap prestasi yang dimiliki untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Indikator kerjasama tim yaitu fokus pada tujuan tim dan saling memberi motivasi dalam menyelesaikan tugas. Variabel yang ketiga, lingkungan kerja. Definisi lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalani tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, dan lain-lain. Indikator lingkungan kerja, suasana kerja, dan juga hubungan dengan rekan kerja. Variabel kinerja karyawan, definisinya adalah hasil kerja yang dihasilkan karyawan dalam suatu periode yang ditentukan, baik berdasarkan kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh karyawan. Indikatornya kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan juga kehadiran. Dan yang terakhir, loyalitas karyawan. Definisinya adalah loyalitas karyawan adalah sikap kesetiaan seorang terhadap suatu perusahaan atau organisasi dengan mengabdikan dirinya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Indikator loyalitas karyawan, ketersediaan seseorang untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi dan juga ketersediaan seseorang untuk mengorbankan kepentingan pribadi. Research gap dapat dilihat pada slide berikut. Semua variabel telah memiliki pengaruh yang signifikan dan juga ada yang tidak berpengaruh signifikan. Rangka pemikiran dan hipotesis. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada karyan PT Peputra Pekanbaru, adapun ini dimulai sejak bulan Maret 2024 hingga bulan Agustus 2024. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh karyawan PT Peputra Pekanbaru tahun 2024 yang berjumlah 34 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Operasional variabel, ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komunikasi, kerjasama tim, dan lingkungan kerja. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan dan loyalitas karyawan. Teknik pengumpulan data yang pertama itu kuesioner, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara. Oke, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat pada slide berikut. Untuk jenis kelamin laki-laki frekuensinya itu 14 orang, presentasinya itu 46,67%. Dan untuk jenis kelamin perempuan frekuensinya 26 orang, presentasinya 53,33%. Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan usia. Usia di bawah 20 tahun frekuensinya 4%, presentasinya 13,33%. Usia 21 hingga 25 tahun frekuensinya 10 orang, presentasinya 33,33%. Usia 26 hingga 30 tahun frekuensinya 9 orang, presentasinya 30%, dan usia 31 sampai 35 tahun frekuensi 7 orang, presentasinya 23%. Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan masa kerja. Untuk karyawan dengan masa kerja di bawah 1 tahun frekuensinya 4 orang, presentasinya 13,33%. Untuk karyawan dengan masa kerja 1 hingga 3 tahun
frekuensinya 13 orang, presentasinya 44%. Selanjutnya untuk karyawan dengan masa kerja 4 hingga 6 tahun, frekuensinya 9 orang, presentasinya 30%. Dan untuk karyawan dengan masa kerja 7 hingga 10 tahun, frekuensinya 4 orang, presentasinya 13%. Dan yang terakhir, karakteristik responden berdasarkan jabatan dan divisi. Untuk jabatan kepala bagian keuangan, frekuensinya 1%, presentasinya 3%. Untuk karyawan dengan jabatan bagian kepala accounting, frekuensinya 2 orang, presentasinya 6,67%. Selanjutnya, jabatan kepala bagian audit internal, frekuensi 1 orang, presentasinya 3,33%. Untuk jabatan kepala bagian pembelian, frekuensinya 1 orang, presentasinya 3,33%. Untuk kepala bagian marketing, frekuensinya 1 orang, presentasinya 3,33%. Selanjutnya, staf keuangan, frekuensinya 6 orang, presentasinya 20%. Staf accounting, frekuensi 7 orang, presentasinya 23%. Staf audit internal, frekuensi 6 orang, presentasi 20%. Staf pembelian, frekuensi 2 orang, presentasi 6,67%. Dan yang terakhir, staf marketing, frekuensi 3 orang, presentasi 10%. Uji validitas. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel komunikasi kerjasama tim, lingkungan kerja, dan kinerja karya memiliki nilai AVE di atas 0,30. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien alfa pada variabel loyalitas karyawan yaitu sebesar 0,874, variabel kinerja karyawan yaitu sebesar 0,895, variabel komunikasi yaitu sebesar 0,896, variabel kerjasama tim yaitu sebesar 0,810, dan variabel lingkungan kerja yaitu sebesar 0,905. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel sudah reliable. Uji asumsi klasik. Data dikatakan normal jika ada penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini dapat dikatakan normal karena penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal dan juga penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Uji asumsi klasik. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian one sample chomograph Smirnov test untuk variabel loyalitas karyawan diperoleh signifikasi sebesar 0,088, sedangkan untuk variabel kinerja karyawan diperoleh signifikasi sebesar 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data uji berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis menggunakan nilai toleransi dan nilai VIF menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Kelvin, sebentar. Balik ke atas. Balik ke sini.
Harusnya uji multiko di kinerja karyawan itu ada 4 variabel. Satu lagi adalah variabel loyalitas. Gini, loyalitas kan Y1. Dia kan dipengaruhi oleh 3 faktor kan? Iya, Pak. Nah, itu di tabel yang sebelah kiri, itu bawahnya harusnya dependent variabelnya loyalitas karyawan. Coba cek lagi hasil ujinya. Kayaknya ada yang salah kamu masukin. Iya, Pak. Ini soalnya di Word-nya udah benar, Pak. Ini PowerPoint saya salah, Pak. Nah, makanya harus pastikan. Jangan sampai besok bermasalah ketika ditampilkan di papan. Terus, yang di sebelah kanan kinerja karyawan yang tabel warna biru, harusnya ada satu lagi, yaitu variabel loyalitas. Karena dia kan kinerja karyawan itu Y2. Y2 itu kan dipengaruhi oleh X1, X2, X3, dan Y1, yaitu loyalitas. Dan angka VIF-nya nggak mungkin sama. Masa ini sama-sama 1,437 nih komunikasi. Kerja sama tim juga sama. Masa sama-sama 3,251? Nggak mungkin itu ya, Calvin. Ini kemarin saya tercopy paste, Pak. Ini tabel yang kinerja karyanya memang salah semua, Pak. Saya terkopas. Untuk tabelnya nanti saya revisi ya, Pak. Ya, nah, silakan lanjut dulu. Uji heterokedastisitas berdasarkan tabel gambar berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa hasil scatter plot pada pengujian heteroskedasitas menunjukkan bahwa data menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Artinya model regresi pada penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Uji kelayakan model. Berdasarkan hasil uji kelayakan model di atas dapat dilihat bahwa nilai F sama dengan 16,975 untuk variabel loyalitas karyawan dan F sama dengan 59,112 dengan sig 0,000. Kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan signifikan untuk digunakan dalam penelitian ini. Ini berarti model tersebut mampu menjelaskan hubungan yang ada antara variabel-variabel independen dan variabel dependen secara efektif dan dapat diandalkan. Pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh komunikasi terhadap loyalitas karyawan. Berdasarkan hasil analisis, variabel komunikasi tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas karyawan. Artinya, komunikasi di tempat kerja bukan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi loyalitas karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi berjalan baik, karyawan mungkin lebih memperhatikan faktor lain seperti kesejahteraan atau penghargaan yang mereka terima. Namun penting bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan komunikasi yang efektif guna mendukung kinerja tim dan mencegah potensi miskomunikasi. Selanjutnya, pengaruh kerjasama tim terhadap loyalitas karyawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerjasama tim juga tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun karyawan mampu bekerja sama dengan baik dalam tim, loyalitas mereka tidak semata-mata ditentukan oleh hal tersebut. Namun, perusahaan tetap harus memperhatikan penguatan kerjasama tim karena ini dapat mempengaruhi produktivitas kerja secara keseluruhan. Loyalitas karyawan mungkin lebih terpengaruh oleh penghargaan personal atau kesempatan pengembangan karir dibandingkan hubungan antara individu dalam tim. Selanjutnya, pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan.
lingkungan kerja terbukti memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Artinya, suasana kerja yang kondusif, nyaman, dan mendukung dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan lebih nyaman, termotivasi, dan berkomitmen pada perusahaan ketika mereka bekerja dalam lingkungan yang aman, terbebas dari gangguan, dan memiliki fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan lingkungan kerja yang positif dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kebersihan, kenyamanan, dan suasana kerja yang mendukung produktivitas. Selanjutnya, pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji hipotesis, didapat hasil bahwa variabel komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Peputra Pekanbaru. Maksud dari pernyataan tersebut adalah komunikasi menjadi salah satu faktor dominan yang perlu mempengaruhi kinerja karyawan sehingga bisa dikatakan kinerja karyawan di perusahaan cukup stabil. Informasi penting mengenai pengerjaan dapat tersalurkan dengan baik karena komunikasi antar karyawannya berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji hipotesis, didapat hasil bahwa variabel kerjasama tim tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Peputra Pekanbaru. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kerjasama tim bukan menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga bisa dikatakan kinerja karyawan di perusahaan cukup stabil. Pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesama karyawan saling menghargai pendapat karena antar karyawan memiliki skill atau keterampilan dalam memahami pekerjaan atau pendapat yang ada. Selanjutnya, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisa deskriptif, didapat hasil bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Peputra Pekanbaru. Maksud dari pernyataan tersebut adalah lingkungan kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan sehingga bisa dikatakan kinerja karyawan di perusahaan cukup stabil jika lingkungan kerjanya dalam keadaan baik, seperti budaya saling mendukung, pemimpin yang mendorong karyanya untuk partisipasi, tidak ada rasa takut dalam mengemukakan pendapat. Hal ini didukung pernyataan dengan nilai tertinggi, yaitu pada indikator 6 berisi pernyataan anggota tim saling menghargai ide atau pendapat satu sama lain dalam proses kerjasama. Yang terakhir, pengaruh loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa loyalitas karyawan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi loyalitas karyawan, semakin tinggi tingkat kinerja yang dimiliki oleh karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, implikasi. Yang pertama ada implikasi teoritis dan yang kedua ada implikasi praktis. Implikasi teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya faktor lingkungan kerja sebagai elemen kunci yang mempengaruhi loyalitas karyawan. Hal ini memberikan wawasan baru bagi pengembangan teori bahwa meskipun komunikasi dan kerjasama penting, lingkungan kerja yang kondusif memiliki pengaruh lebih signifikan dalam meningkatkan keterikatan emosional karyawan terhadap perusahaan. Implikasi praktis, lingkungan kerja terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memprioritaskan perbaikan fasilitas fisik, menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan mengurangi gangguan seperti kebisingan. Dengan lingkungan kerja yang mendukung, karyawan akan lebih termotivasi untuk tetap loyal dan produktif. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, masih terdapat keterbatasan penelitian, yaitu terdapat 3 variabel, yaitu variabel komunikasi, kerjasama tim, dan juga kinerja karyawan yang hipotesisnya ditolak, sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap loyalitas karyawan. Sedangkan pengaruh terhadap variabel loyalitas karyawan, sedangkan pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan terdapat satu variabel, yaitu variabel lingkungan kerja yang hipotesisnya ditolak, sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Saran yang pertama, bagi perusahaan, disarankan kepada pihak manajemen PT Peputra Pekanbaru untuk memprioritaskan peningkatan lingkungan kerja seperti menyediakan
fasilitas yang mendukung kenyamanan dan mengurangi gangguan seperti kebisingan. Dengan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas karyawan sekaligus mendukung produktivitas mereka secara keseluruhan. Yang kedua, bagi akademisi atau praktisi di bidang manajemen sumber daya manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor lain yang lebih signifikan dalam mempengaruhi kinerja dan loyalitas karyawan. Selain itu, pembaca dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan strategi manajemen karyawan yang lebih efektif dengan fokus pada pengelolaan lingkungan kerja yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, Kevin, presentasinya lama banget loh. Kita maksimal 15 menit. Ini Jadi udah berapa menit ya, Pak? disaring aja, di inti-intinya aja, Kelvin. Jangan terlalu panjang. Baik, Pak. Jadi gimana tuh, Kelvin? Apa yang mau kamu ringkas? Saya rasa pembahasan nggak usah dibahas lah ya kalau di PPT. Pas tampil, ya hipotesis terima tolak gitu aja kali. Kalau nggak terlalu lama. Baik. Halo, Kelvin? Ya, Pak. Ya, ada dengar tadi yang saya bilang? Dengar, Pak. Nanti saya ringkas, Pak. PPT-nya nggak masalah, cuman pembahasan kamu yang harus kamu ringkas ya. Ya, Pak. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan? Itu yang tadi itu perbaiki ya tabelnya. Baik, Pak. Ini habis ini langsung saya perbaiki, Pak. Ya, kira-kira hasil penelitian kamu tuh bagus atau enggak ya, Kelvin? Ehm, menurut saya sih kurang ya. Soalnya banyak yang nggak berpengaruh sih menurut saya, Pak. Ya, gimana? Dari mana taunya? Kalau misalkan penelitian seperti ini, terus banyak variabel yang nggak berpengaruh gitu, Pak, itu normal nggak ya, Pak? Coba ulangi. Kalau misalkan di penelitian nih, terus banyak variabel yang nggak berpengaruh, itu normal atau enggak ya, Pak? Normal sih, nggak masalah. Paling tidak Termasuk ada enggak, Pak? satu aja yang berpengaruh. Paling tidak satu aja. Hmm, baik, Pak. Sampelnya berapa, Kelvin?
Sampelnya ada 30 orang, Pak. Populasinya 34. Itu bisa berkurang 4 karena apa? Soalnya kan manajer sama direktur nggak masuk, Pak. Terus itu baru berapa orang? Dua tuh. Diri kamu sendiri juga nggak masuk kan? Ya, berarti 3 ya. Terus satu lagi, direktur, wakil direktur, manajer sama saya, Pak, yang nggak masuk. Empat orang. Berarti 4, pas ya. Pas, Pak. Kenapa ada variabel yang tidak signifikan pengaruhnya? Soalnya hasil uji soalnya menurut hasil ujinya ada hipotesisnya ditolak, Pak, karena Karena nggak mencapai standar. jawabannya jangan secara statistik ya, tapi secara ilmu manajemen. Gimana, Calvin? Kenapa ada variabel yang tidak berpengaruh? Alasannya kenapa? Variabel apa tuh yang nggak berpengaruh? Variabel yang tidak berpengaruh itu variabel untuk variabel loyalitas karyawan itu ada 3, Pak. Komunikasi, kerja sama tim, sama kinerja karyawan. Kalau untuk variabel kinerja ada 1, variabel lingkungan kerja yang hipotesisnya ditolak. Ya, kita mau tahu kenapa variabel itu tidak berpengaruh. Hmm, karena faktor Pak, saya mau coba menjawab, Pak. Ya, Mungkin karena faktor internal dari perusahaannya sendiri, di mana kalau misalkan terhadap loyalitas karyawan, komunikasi, kerjasama tim, dan kinerja karyawan itu hipotesisnya ditolak karena memang kurang berpengaruh. Loyalitas karyawan itu lebih erat kaitannya sama lingkungan kerja. Jadi kalau misalkan lingkungan kerjanya bagus, nyaman, nyaman dipakai buat bekerja, jadi otomatis ngaruh ke
kualitas karyanya juga meningkat. Terus kalau misalkan terhadap kinerja karyawan kebalikannya, justru kinerja karyawan lebih erat kaitannya sama komunikasi, terus kerja sama tim. Jadi variabel lingkungan kerjanya kurang berpengaruh ke kinerja karyawan. Kalau misalkan komunikasi antar karyanya baik, kerja sama timnya juga bagus, timnya kompak, otomatis kinerja karyanya juga meningkat. Gitu, Pak. Oke, apa-apa, yang penting bisa jawab. Ini waktu tinggal sedikit. Nah, Kevin yang penting perbaiki cara presentasinya, usahakan 15 menit aja ya. Baik, Pak. Ini Kelvin habis ini langsung ringkas, langsung revisi PPT, Pak. Ya, Kevin, nanti coba kan ada saya pernah share di grup ya, pertanyaan Ya, para dosen. Nanti coba aja dijawab-jawab. Kalau ada yang nggak ngerti, kamu WA aja ya. oke. Baik, Pak. Halo, Kelvin. Ya, Pak. Ya, gitu aja ya. Soalnya waktu juga udah tinggal 2 menit. Baik, Semangat Pak. ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, saya tanya ke Bapak ya, Pak. Iya, ya. Tampilan juga cari pertanyaan di Google atau tanya pakai AI gitu kan. Tulis aja minta berikan pertanyaan yang sering ditanyakan saat sidang skripsi dengan topik judul ini. Ya, mana tahu dapat pencerahan kan. Oke, baik, Pak. Oke. Semoga lancar ya untuk ujian besok. Saya kayaknya nggak bisa temani. Terima kasih. Saya end Zoom ya, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ya.